Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi diskusi kita tentang ini ya, buku tematik kelas 5. Sekarang kita pada segmen berikutnya, halaman 76 sekarang berarti ya, di buku tematik kelas 5 Sistem Gerak Hewan ya, tema 1 ini. Oke. Kita akan mulai. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Sedekah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Lihat Indonesia begitu subur, begitu indah ya. Luar biasa. Di sela-sela istirahat, Pak Anto dan Beni memperhatikan lingkungan alam sekitarnya. Di sebelah timur mengalir sungai dengan aliran airnya yang jernih dan deras. Di sebelah barat terbentang luas ladang sayur dan di sebelah utara berbaris perbukitan yang ditumbuhi berbagai pohon. Adapun di sebelah selatan berdiri tegak gunung tempat hidup berbagai tumbuhan dan satwa. Pak, saya merasa sangat beruntung lahir dan hidup di Indonesia. Tanahnya subur dan alamnya sangat kaya, kata Beni. Beni, kekayaan dan keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi penduduknya. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini adalah 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466 ribu lagi pulau ya, nggak usah ribu mungkin ini, 13.466 pulau yang ada menurut Kepala Badan Informasi Geospasial. Dari Sabang sampai Merauke, masing-masing pulau dan wilayah memiliki suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya. Jelas Pak Anto. Jadi kita sangat beragam dan keragaman inilah yang membuat Indonesia begitu kaya. Ya. Wah, saya makin bangga jadi anak Indonesia, Saud Beni. Ya, kalian juga harus bangga ya, sebagai anak Indonesia. Amatilah peta persebaran kepadatan penduduk Indonesia berikut. Kepadatan penduduk menurut provinsi 2010 ini ya. Nah, di sini berdasarkan peta di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Ini tanpa melihat peta pun kita bisa jawab. Ini sangat umum, pulau yang paling padat jelas Jawa. Pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Nah, kalau ini kita cek petanya, biar lebih besar saya pakai buku aslinya. Ya, ini adalah Indonesia. Ya, warna semakin hijau semakin sedikit penduduknya. Di sini mana yang hijau? Jelas di sini ya. Nah, di sini kalau kita zoom ya, kita besarkan, saya tulisannya enggak begitu jelas. Ini adalah Papua Barat. Ya, di Papua Barat atau Papua secara umum sedikit penduduknya ya. Kita tulis Papua Barat gitu aja ya. Atau Papua ya, Pulau Papua gitu aja. Yang ditanyakan maksudnya pulau. Ya, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Papua. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung, terutama Papua Barat ini ya, dalam tanda kurung Papua Barat. Nah, ini yang warnanya paling hijau. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Kita lihat di Lampung ya. Lampung adalah ujung dari Sumatera. Nah, di sini Lampung. Provinsi Lampung warnanya di sini adalah coklat muda, 200 sampai 599 ya. Dari 200 sampai 599, 200 sampai 599 ya kepadatannya. Dalam satuannya apa di sini? Kita lihat satuannya adalah orang per kilometer persegi. Ya, satuannya adalah orang ya per kilometer
km persegi gitu aja ya, km persegi. Populasi ini rumusnya adalah luas wilayah, jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Balik. Jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Nah, seperti itu. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Ini yang paling rendah ini ya, Papua Barat. Warnanya paling hijau tadi. Papua Barat warnanya paling hijau adalah kurang dari 10. Ya, kurang dari 10 orang. Ya. Lebih kecil kurang dari 10 orang. Jadi kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Nah, ini karena Pak Ali tinggal di Jawa, ya, terutama Jawa Timur. Kita lihat provinsi seluruh Jawa hampir sama ya, kecuali Jakarta merah ya. Kalau Jawa warna ini 600, Jawa Timur ya sama. Kecuali Jakarta yang paling padat ini. Karena Pak Ali di Jawa Timur berarti warna 600 sampai 1299. 600 sampai 1900 berapa tadi? 1299 orang per kilometer persegi. Bagi kalian yang mungkin tinggal di Jakarta berarti di atas 1299 ya, sini. Jawa termasuk yang paling padat. Ya, yang bisa mengalahkan, yang mendekati Lampung, mendekati Jawa. Nggak sampai mengalahkan juga. Jawa tetap paling padat. Wilayah Indonesia sangat luas dan berupa kepulauan yang telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Amatilah peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Banyak sekali. Ya. Dan di sini adalah suku Jawa yang jelas karena Pak Ali dari Jawa, ya. Nah, suku bangsa Indonesia, kamu telah mengamati dan memahami persebaran suku bangsa di Indonesia melalui peta di atas. Sekarang sebutkan dan tunjuklah suku-suku yang mendiami pulau-pulau yang ada di Indonesia tersebut. Ya, yang Pak Ali apa? Pasti suku Jawa di sini. Di sini ada suku Madura, di sini ada suku Bali, ya karena di Pulau Bali di sini, ya. Nah, di sini suku Sunda di sini ya, Sunda. Ya, orang Jawa hafal. Di sini pasti di Kalimantan suku Dayak ya, suku Dayak di Kalimantan sini. Kalau di Irian Jaya macam-macam, ada suku Fak-Fak, ada suku apa Dani ya. Posisinya terus terang Pak Ali nggak hafal di mana. Pasangan antara pulau dengan suku bangsa. Nah, yang jelas yang Jawa yang saya hafal. Ya, yang Jawa ini orang Jawa ini ada belangkonnya, ini ada kerisnya juga ini Jawa ini. Ya, jadi saya dahulukan aja yang hafal. Ya. Yang saya hafal saya dahulukan Jawa. Ini saya centang ya. Kemudian ini Papua, mudah dikenali ya. Ini Kalimantan bawahnya. Ini bawah ada tamengnya itu kelihatan itu. Papua di sini. Papua sudah ketemu pasangannya di mana? Papua. Set. Nah, Papua juga sudah. Kalimantan yang paling mudah dikenali, khas sekali. Ini tamengnya ini. Kemudian ini Aceh ini ya. Berarti Sumatera ini. Ya. Bentuk kondenya ini kayak Cut Nyadin itu, Aceh itu. Ya. Nah, di sini Aceh, Sumatera berarti. Set. Nah, gitu. Terus, ini mudah dikenali juga tari Bali. Ini ada Bali. Set. Nah, ini mulai banyak yang tak hafal ini Bali. Kalau yang bentuknya seperti ini, tadi Pak Ali sempat googling ya, bentuk seperti ini adalah Nusa Tenggara, ya. Ya, ini. Ya, bentuknya seperti ini ya. Ini Nusa Tenggara. Kalau Nusa Tenggara berarti ini daerah sini. Nah, daerah sini.
Ini Nusa Tenggara, ini Nusa Tenggara. Mana yang belum? Yang belum adalah Maluku sama Kalimantan, Dayak sudah. Sulawesi sama Maluku. Coba kita lihat Maluku ya. Maluku yang seperti ini apa Sulawesi itu? Ya, jadi untuk lebih jelas Pulau Maluku ya, biar lebih jelas Pulau Maluku, peta Maluku, biar tahu. Nah ini Maluku ya, terus pakaian adat Maluku. Adat pakaian adat Maluku. Nah, oh, yang ini Maluku. Ya, mungkin yang bawa pedang tadi lebih ke Maluku ya. Ya kita lihat, Maluku seperti ini, mana yang cocok. Karena terus terang Pak Ali tidak hafal. Ini sudah, mungkin ini Maluku ya. Maluku suka pakai merah-merah ini. Ya, itu kelihatannya Maluku deh. Ya. Ya, pakainya kayak gini. Pakaian adat Maluku. Kalau Sulawesi kayak apa? Sulawesi. 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 Oh, ini Sulawesi. Sulawesi, Maluku. Oke, ini Sulawesi ya. Berarti yang ini yang Sulawesi kelihatan. Ini Sulawesi ya. Ini Sulawesi berarti sisanya Maluku. Ini Sulawesi, terus sisanya Maluku. Mana tadi? Ah, ini Maluku. Lu dekat. Ya. Dekat. Kalau misalnya Pak Ali kebalik tolong diingatkan ya. Jadi tadi Pak Ali googling, siapa tahu kalian lebih memahaminya, ada yang tahu ya. Artinya guru, ibu-ibu mungkin ya atau bapak-bapak guru ya. Yang lain yang saya Sulawesi saya sama Maluku yang belum pasti tadi, belum srek gitu loh. Ya, kita lanjutkan aja. Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Adapun Islam menjadi agama dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Coba diskusikan dengan temanmu daerah-daerah persebaran agama di Indonesia. Berilah tanda berikut pada daerah peta sesuai dengan persebaran tersebut. Ya. Kalau Islam itu banyak di Jawa, ya banyak di Sumatera, ya. Kristen ini banyak di Maluku, ya. Kalau Konghucu banyak di Jawa juga, di Kalimantan juga banyak kelihatannya, ya. Kalau Buddha banyak jelas di Jawa. Kalau di Jawa semuanya sih. Kalau semuanya di Jawa, Katolik juga ada, Kristen juga ada, Hindu lebih banyak di Bali, walaupun di Jawa ada pasti ya, di Jawa selalu ada. Konghucu nyebar kemana-mana. Kalau Papua Islam ada, Kristen ada, di mana-mana ada sih rasanya ya. Tapi yang paling besar ya, yang paling besar mungkin setahu saya Islam sama Kristen kalau di Papua. Kristen mungkin lebih banyak. Dia dari nama-namanya ya, orang Papua itu kebanyakan nama-namanya diambilkan dari agama Kristen. Sulawesi Islam banyak, ya Kristen banyak. Oke. Memang kalau di agama di Indonesia yang besar ya Kristen, setelah Islam ya Kristen sama Katolik ya. Kristen sama Katolik itu sebagai orang Islam saya nggak begitu bisa membedakan. Terus terang Pak Ali ini tidak bohong ya. Oke, kita akan lanjutkan
Wah, beragam sekali ya penduduk Indonesia. Untuk mengetahui keberagaman kondisi penduduk Indonesia, bisa kamu mulai dengan mengamati lingkungan tempat tinggalmu. Kamu dapat mengamatinya dengan melakukan wawancara dengan orang tua, perangkat RT, RW, kepala desa maupun tokoh masyarakat. Lakukan wawancara dengan kelompokmu. Sebelum memulai wawancara, lakukan dulu berbagai persiapan. Di antaranya tentukan tempat dan waktu wawancara, tentukan korespondennya, itu yang diajak bicara sama siapa itu koresponden. Tentukan tugas masing-masing anggota, siapkan peralatan dan susunlah pertanyaan dengan baik. Jadi sebelum melakukan wawancara, kalian tuliskan dulu kira-kira pertanyaannya apa, biar nanti di sana lebih lancar. Ya, tema wawancara adalah wilayah tempat tinggalku adalah Indonesia kecil. Ya, agama penduduk, suku penduduk, tingkat ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, ya. Nah, kalau desa, ya, kalian luasnya seberapa, batasnya, ini kalian harus yang mengisi, paling nggak bisa bantu kali ini, ya, harus sesuai dengan kenyataan di tempat kalian. Benny ingin sekali menjadi anak yang peduli terhadap lingkungan sekitar, namun Benny bingung ingin memulai dari mana. Karena lingkungan tempat tinggalnya sangat beragam, baik dari sosial, budaya, agama, suku, profesi, maupun sumber daya alamnya. Walaupun demikian, semua warga hidup dengan rukun. Ya, mereka saling membantu, terutama di dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kepedulian mereka juga sangat tinggi. Apabila salah satu warga sedang mengalami kesusahan, seperti saat ada orang sakit, orang meninggal, dan lain-lain. Jadi kita dalam bermasyarakat harus menyadari bahwa kita sangat beragam, bermacam-macam. Jadikanlah keragaman ini sebagai penguat tali silaturahmi, ya, sebagai penguat persatuan dan kesatuan. Itu kekayaan kita, kekayaan Indonesia. Kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Ya, tidak ada agama, ya, yang menyuruh untuk tidak damai. Semuanya menyuruh damai. Toleransi beragama adalah sikap saling mengerti, menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain sesuai dengan Pancasila kita, ya. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi manusia Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak, salah satunya adalah agama. Ya. Namun, meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun di dalam ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni ada Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan agamanya, namun perbedaan bukanlah alasan, ya. Perbedaan bukanlah alasan untuk menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu. Ya, keragaman itu pemersatu. Dengan adanya keragaman kita bisa tahu banyak hal yang berbeda-beda, dan perbedaan itu indah, ya. Pemersatu dan memperkaya nilai dalam masyarakat. Sebagai satu saudara di dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan beragama agar bangsa dan negara kita menjadi satu kesatuan yang utuh. Oke. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Program ini menghendaki adanya kerukunan antara umat beragama dalam satu agama, intern umat beragama. Jadi antar umat beragama sendiri harus rukun, ya, sesama Islam, sesama Kristen, ya, sesama Katolik, ya. Kerukunan antar umat beragama antara satu agama dengan agama lain, ya. Dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Nah, dengan pemerintah harus rukun, ya. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Tri kerukunan beragama, ya, antar agama itu sendiri, ya, di dalam satu agama, antar satu agama dengan yang lain, dan antara agama dengan pemerintah. Itu tri kerukunan umat beragama. Bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika. Program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan, pengurangan hak-hak dan dalam menjalankan agama, seperti dalam pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah, dan hari besar keagamaan, serta penyiaran agama. Semua agama bebas menyiarkan agamanya.
tapi tidak boleh memaksakan agama ke orang lain. Tri kerukunan umat beragama memulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama. Intern umat beragama, perbedaan pandangan dalam satu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pandangan haruslah diupayakan agar tidak saling merasa bahwa pandangannya lah yang paling benar. Karena kalau kita merasa paling benar, ya saat itulah kita salah. Karena kita tidak boleh merasa paling benar. Tri kerukunan beragama selanjutnya adalah kerukunan antara umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang akan antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Ya, Pak Ali Islam ya harus rukun sama yang Kristen, harus rukun sama yang Hindu, yang Buddha, yang Katolik. Ya, dalam hal ini tidak terjadi saling curiga, mencurigai serta selalu menghormati agama masing-masing. Selain itu juga tidak saling memaksakan agama kepada orang lain. Tidak boleh itu ya, melanggar Pancasila dan melanggar agama itu sendiri. Adapun tri kerukunan umat beragama yang terakhir adalah kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra dengan baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini para tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan perannya dalam mencari solusi yang baik tanpa merugikan pihak manapun. Nah, jadi sangat penting. Ide pokok sekarang, kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antara manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Ya, seperti video sebelumnya, ya saya akan memberi nomor biar enggak lupa. Ini adalah paragraf 1, ini adalah paragraf 2. Kemudian di sini ada paragraf 3, di sini paragraf 4. Kemudian kita lanjutkan di sini paragraf 5. Kemudian di sini paragraf 6, paragraf 7, ya kan? Sampai 7 saja. Oke. Untuk paragraf kedua kita lihat pokok pikirannya. Kita tinggal kopas saja biar nggak lama-lama nulisnya. Ya. Nah, ini kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Ini kata pokoknya itu ya. Ya, ini saya copy, saya masukkan ke sini. Nah, ini penting. Nah, ini nggak usah. Kita del aja. Sekarang yang ketiga, Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kerukunan berdamai dan rukun. Nah, ini pokoknya ada di awal. Ya, biasanya pokok kalimat ada di awal, biasanya, tapi nggak terlalu ya. Kita kemarin membuktikan ada yang nggak di awal. Oke, sekarang yang keempat, Tri Kerukunan Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Nah, ini juga pokok kalimatnya ada di depan. Ya, ada di depan untuk nomor 4. Ya, ini tidak termasuk program, kata programnya tidak termasuk. Del saja. Sekarang paragraf kelima, Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antara umat beragama dengan satu agama lah ini. Oke, ini adalah pokoknya. Ini untuk yang kelima. Nah, ini del saja. Oh, masih sedikit sisa. Sekarang yang keenam, Tri Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah kerukunan. Nah, ini jelas ya, antar masyarakat meskipun beda keyakinan ya. Jadi antar agama itu sendiri, terus antar satu agama dengan satu agama lain, dan yang terakhir adalah Tri Kerukunan itu antara adapun Tri Kerukunan yang terakhir adalah kerukunan antara umat beragama dengan pengertian bahwa tiap umat bermitra baik. Nah, ini sampai sini aja. Nah, ini kata adapun boleh dihilangkan, ya. Tri Kerukunan umat beragama yang terakhir atau yang ketiga dengan pemerintah. Selanjutnya ini tidak perlu disebutkan, tidak apa-apa. Ya, pokok pikirannya itu. Definisinya nggak diikutkan, tidak masalah. Ya,
Oke, kemudian kita lanjutkan. Kita punya sini. Menjaga kerukunan beragama merupakan perilaku yang baik yang harus dilakukan oleh siapapun. Hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai luhur yang berbeda-beda satu sama lain. Sekarang bersama dengan teman membandingkan nilai luhur setiap sila dalam Pancasila. Ya, sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, untuk tahu nilai-nilai luhur, ya, lingkungan, nah ini. Untuk memahami nilai-nilai luhur, kita di sini akan cari butir-butir Pancasila. Isi dari butir-butir Pancasila semua ada di sana, ya, butir-butir. Nah, ini butir-butir Pancasila. Ya, jadi nilai-nilai luhur ini ada dalam butir-butir Pancasila. Ya, kita lihat mulai dari sila yang pertama. Nah, mana ini butir-butirnya? Nah, ini berdasar butir-butir Pancasila ini. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hormat menghormati bekerja sama antar pemeluk agama, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah, tidak melaksanakan agama suatu kepercayaan pada orang lain. Ini adalah butir-butir yang pertama. Ya. Jadi sila ketuhanan Yang Maha Esa, ya. Setiap Pancasila memiliki nilai luhur dalam berbeda satu sama lain. Sekarang bersama dengan temanmu bandingkan nilai luhur setiap sila dalam Pancasila. Yang ketuhanan Yang Maha Esa kita tulis secara singkat, tidak perlu terlalu mendetail, ya. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Jadi intinya percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, ya, sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing dan kepercayaan. Yang kedua, ya, kalau kita lihat di sini, hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Ya, hormat dan menghormati dan bekerja sama, gitu aja ya. Hormat menghormati dan bekerja sama, ya. Hormat, saling menghormati antar agama, gitu ya, antar pemeluk agama, saling menghormati antar pemeluk agama. Nah, kemudian apalagi saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Ya, bebas menjalankan ibadah, sesuai agamanya masing-masing. Ya, kemudian yang terakhir, ya, ini tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Boleh memaksakan agama kepada orang lain, ya, bukan online ya, orang lain ini, biar nggak kepanjangan. Sila kedua, kita lihat inti dari sila kedua, kita singkat ya. Nah, ini persamaan hak dan kewajiban, ya, persamaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Singkat-singkat saja ya. Kemudian saling mencintai sesama manusia. Sesama manusia. Terus kita lihat di sini, tenggang rasa, tidak semena-mena, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Tidak semena-mena,
menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Wah, tempatnya nggak cukup, ini saya bacakan saja. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Ya, kita lihat di sini Persatuan Indonesia menempatkan kesatuan, persatuan, dan keselamatan bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ya, kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ya atau golongan. Ya, kemudian di sini rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kemudian di sini kita lihat cinta tanah air Indonesia, ya, bangga sebagai bangsa Indonesia, tanah air, bangga dengan bangsa Indonesia. Terus kemudian kita lihat di sini, bukan ini ya. Di sini memajukan pergaulan demi kesatuan bangsa, memajukan pergaulan demi kesatuan. Pergaulan demi persatuan. Kalimat lengkapnya bisa seperti ini. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Kalau sila 4 ya kita kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Ya, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Kemudian kita punya tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Memaksakan kehendak. Kemudian mengutamakan musyawarah dan mufakat diliputi semangat kekeluargaan, mengutamakan musyawarah ya dengan semangat kekeluargaan. Ya, jadi musyawarah diutamakan ya. Melaksanakan hasil musyawarah. Kemudian satu lagi saya ambil musyawarah dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Musyawarah dengan akal sehat dan hati nurani luhur. Kemudian yang terakhir, keputusan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Itu bisa kalian tambahkan sendiri. Kemudian ini mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap suasana kekeluargaan dan gotong royong. Ya, suasana mengembangkan sikap gotong royong. Ya, kemudian kita bisa ambil secara singkat, adil,
menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, adil, menghormati hak dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, dan kita punya di sini banyak ini ya, suka memberi pertolongan kepada orang lain, ya sudah habis tempatnya, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Ya, maaf tulisannya paling jelek ya, mending dari sini aja ya. Suka memberi pertolongan pada orang lain, terus ini menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak bersifat boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, dan bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Ya, dari butir-butir Pancasila itu bisa kita gunakan menjawab. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, maka dari itu perilaku dan sikap masyarakat harusnya mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Meskipun demikian, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, perilaku orang-orang sekitar kita tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Berikut beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Ya, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah di sekolah memilih teman hanya yang kaya saja, tidak sesuai, harus adil ya. Ini bisa menjadikan konflik nanti. Tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. Nah, tidak sesuai dengan sila 5, suka menolong tadi ya. Menyontek, ini tidak jujur, berkelahi, tidak mengikuti upacara bendera, mengejek teman, atau bullying atau perundungan. Di rumah tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak sesuai dengan sila 1, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, ya, sila 5, bermalas-malasan, sila 5 ya, rajin bekerja keras tadi ya. Yang suka bekerja keras sila berapa tadi? Menghormati orang lain, suka memberi pertolongan, tidak bersifat boros, sila 2 mungkin ya. Saling mencintai, tidak menjunjung tinggi, gemar melakukan kegiatan, berani membela. Wah, mengakui persamaan, saling mencintai, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena. 5 berarti. Perbuatan, suka memberi pertolongan, menjauhi sikap boros, tidak bersifat boros, tidak bergaya hidup mewah. Suka bekerja keras yang saya cari. 5 berarti. Ya, bermalas-malasan tidak sesuai dengan 5. Jadi saya kasih tanda aja ya. Memilih teman hanya yang kaya saja itu berarti tidak adil, berarti 2. Ya, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah, tidak suka menolong, ini 5, sila 5. Mencontek berarti malas ya, sila 5. Berkelahi, tidak yang berhubungan dengan hak itu sila 5. Tidak mau mengikuti upacara bendera, mencintai negara sila 2 ini, sila 2. Mengejek teman, sila 3. Mencintai negara itu ya. Mengajak teman itu sila 2 ya. Kalau kita lihat sila 2 di sini ya, saling mencintai sama manusia. Nah, mengejek kan berarti tidak saling mencintai. Oke. Tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agama sila 1 ya, bertentangan ya, yang bertentangan. Tidak mau berbagi makanan dengan orang lain yang berhubungan dengan hak ya. Tidak mau berbagi atau saling mencintai ya, saling mencintai itu ya, saling mencintai, mengembangkan tenggang rasa, tidak semena-mena, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berarti 2 itu. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, nah ini 2. Tidak kemanusiaan, ini tidak mau berbagi, ini 2 ini. Bermalas-malasan jelas 5 tadi ya. Suka bekerja keras, membantah orang tua. Ya, ini hak dan kewajiban yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tadi sila berapa? Yang berhubungan dengan hak, kesatuan, hak dan kewajiban sila 5 ya. Kita berhak, wajib menghormati orang tua, berarti tidak menghargai sila 5 ini.
memaksakan kehendak kepada anggota keluarga. Sila 5, berbohong. Nah ini berasa 1 ya, nggak bisa bertanggungjawabkan dengan Tuhan ya. Sila 1 yang berhubungan dengan Tuhan ini seperti ini. Oke, berbohong itu kan melanggar agama. Masyarakat tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit. Nah, tidak, ini sila 2. Kalau kita lihat sila 2 yang tidak sesuai apa? Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, di sini. Berani membela kebenaran dan keadilan. Oh, ini berbohong bisa 2 ini tadi. Berbohong lebih ke 2. Berani membela kebenaran dan keadilan. Ya, berbohong bisa 1 atau 2. Tidak menjenguk orang sakit ini 2, melarang orang lain melakukan perbedaan sesuai dengan agama jelas sila 1, minum minuman keras dan berjudi ya jelas sila 5, tidak bergaya hidup mewah dan itu tadi ya, tidak bergaya hidup mewah, tidak boros ya. Nah, ini merugikan kepentingan umum. Orang kalau mabuk-mabukan bisa merugikan kepentingan umum. Ini adalah 5, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda lingkungan 5 ya. 5 kita lihat 5 itu ya suka bekerja keras, menghargai bersama-sama, mewujudkan kemajuan kemerdekaan, menghormati orang lain, menjaga keseimbangan. 5 sama 2 itu sering agak mirip, tidak menjunjung, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, termasuk 2 itu ya, 2 atau 5. Cinta tanah air dan bangsa itu 3, bisa 2, 5 dan 3 ini ya. Bisa 2, bisa 5, bisa 3. Suka pamer kekayaan jelas 5, mencuri ya bisa 2 atau 5. Menganiaya teman bisa 2, melakukan kekerasan 2. Ya, kita lihat 2 ini ada sila 2 ini ya, mencintai sesama manusia ya, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan ya, memang kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, berani membela kebenaran dan keadilan ya, jelas mencuri itu enggak benar ya. Oke, kemudian suku bangsa, banyak faktor yang membuat bangsa kita menjadi sebuah bangsa yang besar, bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat, wilayah yang luas berupa kepulauan, letak geografis dan strategisnya, besarnya penduduk, keberagaman suku, ras dan golongan, beragamnya budaya sosial ini. Ya, faktor-faktor yang membuat kita semakin bangga. Ya, banyak yang menjadi kita semakin bangga ya. Nah, ini. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia tidak terlepas dari luas wilayah Indonesia. Indonesia berupa kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dan dengan berlandaskan Pancasila. Ayo renungkan, dengan mempelajari kondisi kependudukan geografis alam Indonesia, kita bangga dan bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Suka kamu mencintai bangsamu, tuliskan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu mencintai tanah air. Ya, 1. Ya, sikap yang harus kalian kembangkan untuk bukti cinta tanah air adalah rajin belajar. Rajin belajar. Ya, yang kedua, patuh pada guru dan orang tua atau menghormati guru dan orang tua ya. Menghormati guru dan orang tua. Ya, 3 mungkin tidak suka membuli teman atau membela teman apabila dibully ya, membela teman yang dibully. Termasuk bisa kalian kembangkan sikap rapi, sikap rajin, macam-macam ya. Bekerja sama dengan orang tua, mintalah pendapat orang tuamu mengenai perilaku-perilaku orang di wilayah tempat tinggalmu. Adakah perilaku mereka yang tidak sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila? Misalnya perilaku mabuk-mabukan, berjudi, jelas nggak sesuai ya. Terus bermalas-malasan, ini juga tidak sesuai. Merokok, ini jelas tidak sesuai dengan Pancasila ya.
Kita lihat materi berikutnya. Oke, ini akan menjadi materi kita selanjutnya ya. Jadi kita hari ini sampai halaman 88 ya. Di video berikutnya akan kita bahas tentang kenampakan alam pada bentang alam Indonesia. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.